Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Sari. Di sini saya akan membahas mengenai masalah apa itu AUKUS. Instrumen hukum internasional yang berlaku saat ini di bidang kelautan adalah Konvensi Hukum PBB tahun 1982, United Nations Convention of the Law of the Sea, atau sering juga disebut UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 memiliki pengaturan yang cukup luas, mulai dari zona maritim yang dapat diklaim oleh suatu negara tentang riset kelautan, polusi, hingga prosedur penyelesaian sengketa di antara negara-negara. Luas dan mendasarnya, pengaturan UNCLOS 1982 telah membuat UNCLOS dijuluki sebagai Constitution of the Ocean oleh beberapa ahli hukum internasional di dunia. Manfaat positif UNCLOS 1982 ternyata tidak hanya dirasakan pada level internasional. Secara khusus, Indonesia juga telah merasakan banyak manfaat positif UNCLOS 1982. Terdapat cukup banyak elemen di mana manfaat UNCLOS 1982 dirasakan oleh Indonesia. Salah satunya, terdapat cukup besar manfaat telah dirasakan oleh Indonesia, yaitu terkait zona maritim, di mana luas zona maritim yang dapat diklaim Indonesia bertambah berlipat kali secara damai. Untuk dapat mengapresiasi secara penuh manfaat positif UNCLOS 1982 bagi Indonesia, maka kita harus kembali ke masa kolonial Belanda untuk melihat kondisi zaman maritim yang dimiliki Hindia Belanda. Aturan domestik Hindia Belanda terkait zona maritim yang berlaku pada masa kolonial adalah TZMKO 1939 atau sering juga disebut Territorial ZEE Maritime Kringan Ordonance. TZMKO 1939 mengatur bahwa lebar maksimal laut teritorial yang dapat dimiliki Hindia Belanda adalah 3 mil laut atau 3 dikali 1082 km. Pengaturan tersebut dapat mengikuti prinsip Canon Short Rule yang pertama dicetuskan oleh akademisi Belanda pada abad ke-17. Prinsip tersebut mengatakan bahwa lebar maksimal wilayah yang dapat diklaim suatu negara pantai hanyalah sejauh jarak tembak maritim pantainya. Berikut beberapa pembagian laut Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. Yang pertama yaitu Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. Salah satu ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut yang amat penting bagi Indonesia adalah adanya Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. ZEE diukur dari garis dasar selebar 200 mil ke arah laut terbuka. Adanya Zona Ekonomi Eksklusif membuat Indonesia memiliki kewenangan pertama untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya lautnya. Namun, ZEE juga termasuk kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa bawah laut. Pemasangan ini tetap mengacu pada Peraturan Hukum Laut Internasional, batas landas kontinen serta ZEE. Yang kedua, zona laut teritorial. Zona laut ini diambil dari jarak 200 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Garis dasar ini merupakan garis khayal yang menghubungkan titik ujung terluar pulau, sedangkan laut teritorial berarti laut yang terletak di antara batas teritorial. Negara memiliki kedaulatan sepenuhnya terhadap laut hingga batas laut teritorial. Namun, negara juga wajib memberikan izin dan menyediakan jalur pelayaran lintas damai, baik untuk penerbangan ataupun pelayaran. Zona landas kontinen. Yang ketiga yaitu zona landas kontinen. Landas kontinen merupakan laut yang secara geologis maupun morfologis menjadi kelanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Zona landas kontinen diukur dari garis dasar, yakni jarak paling jauhnya ialah 200 mil laut. Dalam hal ini, Indonesia terletak di dua landasan kontinen, yaitu Asia dan Australia. Indonesia memiliki kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam dan menyediakan pelayaran lintas damai di dalam garis batas landas kontinen. Baik, selanjutnya ada beberapa isi Konvensi PBB 1982. Agar lebih jelas, mari kita simak beberapa poin penting dalam UNCLOS 1982. Yang pertama, negara pesisir atau negara yang memiliki pantai menjalankan dan menetapkan kedaulatan laut teritorialnya tidak boleh melebihi lebar 12 mil. Yang kedua,
Kapal laut dan pesawat udara diperbolehkan melintas di selat yang digunakan untuk navigasi internasional. Ketiga, negara kepulauan memiliki kedaulatan sendiri atas wilayah laut, ditentukan oleh garis lurus yang ditarik di titik terluar pulau. Negara dapat menentukan jalur laut dan rute udara yang bisa dilintasi oleh negara asing. Yang ketiga, negara yang memiliki perbatasan langsung dengan laut bisa menetapkan ZEE atau zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil. Negara asing memiliki kebebasan navigasi dan penerbangan di wilayah ZEE, termasuk pemasangan kabel dan pipa bawah laut. Keempat, negara yang tidak memiliki pantai mendapatkan hak untuk mengakses laut dan melakukan transit melalui negara transit. Seluruh negara harus turut serta dalam mencegah dan mengendalikan pencemaran laut, termasuk bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan oleh pelanggaran negara terhadap konvensi. Yang kelima, penelitian ilmiah di kelautan ZEE dan landas kontinen harus tunduk pada negara pesisir. Jika penelitian ini dilakukan untuk tujuan perdamaian atau lainnya, maka harus meminta persetujuan dari negara lain yang bergabung dalam UNCLOS 1982. Yang keenam, permasalahan yang ada hendaknya diselesaikan dengan cara damai. Untuk sengketa bisa diajukan ke pengadilan internasional atau ke pihak lainnya yang terkait dengan konvensi ini. UNCLOS 1982 memang bukanlah suatu instrumen hukum internasional yang sempurna. UNCLOS 1982 tetaplah merupakan suatu instrumen hukum internasional hasil negosiasi negara-negara sepanjang 9 tahun selama Konvensi Hukum Laut PBB 3 tahun 1973 sampai 1982. Sehingga cukup banyak definisi dan terminologi dalam UNCLOS 1982 yang relatif ambigu dan fleksibel dan cukup membingungkan serta merupakan hasil quid pro quo, tawar-menawar dalam proses negosiasi multilateral. Diterimanya prinsip negara kepulauan pun merupakan salah satu contoh nyata hasil quid pro quo dengan ketentuan terkait alur laut kepulauan. Namun demikian, UNCLOS 1982 tetaplah merupakan instrumen hukum masyarakat internasional saat ini yang mengatur di bidang kelautan. Berbagai ketentuan dalam UNCLOS 1982 bahkan sudah dianggap hukum kebiasaan internasional bagi negara-negara yang belum atau tidak menjadi pihak dalam UNCLOS 1982. Karenanya, sudah menjadi posisi dasar Indonesia untuk selalu menjaga keutamaan nilai UNCLOS 1982 dalam berbagai fora internasional. Dalam berbagai negosiasi batas maritim yang dilakukan Indonesia selalu menggunakan UNCLOS 1982 sebagai dasar bernegosiasi dalam upaya menyelesaikan berbagai isu dan persoalan di bidang kelautan. Indonesia selalu menggunakan UNCLOS 1982 sebagai dasar hukumnya. Untuk itu, di awal tahun menjelang peringatan 1982 UNCLOS 10 Desember 1982 sudah sepantasnya para cendekiawan hukum di Indonesia turut serta memperingati peristiwa penting ini. Peringatan tersebut hendaknya dilakukan dengan melakukan berbagai kegiatan yang berguna, misalnya dengan melakukan berbagai kajian di bidang hukum laut dan UNCLOS 1982. Tujuan utamanya yaitu dari berbagai kegiatan tersebut untuk menyebarluaskan nilai penting serta berbagai ketentuan utama UNCLOS 1982 bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.